terima kasih buat keluarga Panji di Ketapang atas kebaikannya dan kebersamaan selama Panji di Ketapang. Alhamdulillah sekarang kita mau menuju ke kota Pontianak menggunakan ATR, pesawat ATR ini. Dan nanti kita akan lanjutkan ke Sambas ya teman-teman, bareng sama Putra dan juga Bang Linus. Oke? Udah gak ada baju, dalam gua juga udah habis. Jadi kita harus cari pertolongan dulu di Pontianak habis ini nih. Sampai lagi di Pontianak. Ini kita ambil dulu bagasi. Di situ ketemu sama orang paling nyebelin, Putra. Akhirnya teman-teman, sekarang kita udah sampai juga di Pontianak dan bareng sama Putra Fajar 88 dan Bang Linus dari Ken Indonesia teman-teman. Gua bareng Rahmat, udah tenaganya udah 20%, tapi kita terlalu semangat untuk tetap gitu loh menjalani ekspedisi ini hingga ke finish. Dan untuk di Kalbar ini ekspedisi Katulistiwa akan kita mulai dari titik 0. Titik 0 Katulistiwa, yaitu di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan kita akan menuju ke Sambas. Berapa jam tuh Bang? 6 jam. Tenang, udah gue pesenin sejam sekali berhenti. Oke guys, ini petualangan yang edan seru banget bakalnya. Asli, ada banyak banget misi yang akan kita selesaikan dalam perjalanan kali ini. Di antaranya adalah penghijauan atau menanam pohon untuk masa depan. Walaupun kita tidak akan bisa menikmati memperbaiki apapun, tapi setidaknya kita ingin berusaha sebaik-baiknya untuk bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke guys. Saya Panji Petualang melaporkan dari Kalimantan Barat bersama Ken Indonesia, Putra Fajar 88 dan mewakili masyarakat Indonesia. Salam lestari. Jadi kita sedang menggalakkan ya open donasi untuk 50.000 pohon untuk Kalimantan ya Bang? Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin terlibat secara nyata dan langsung dalam ekspedisi kali ini, kalian gak usah pusing-pusing, ayo sisihkan sebagian dari rezeki kalian untuk alam Indonesia. Jadi kalian tinggal klik link di bawah di deskripsi video ini dan kalian bisa langsung ikut donasi lewat kitabisa.com. Bersama Kita Bisa dan bersama tentunya kita hijaukan alam Nusantara. Mengawali ekspedisi kami bertiga di Kalimantan Barat, kami kunjungi Tugu Katulistiwa sebagai cagar budaya kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bersama Bang Linus dan Mas Putra, kami akan melakukan eksplorasi dan juga kegiatan yang bertujuan untuk konservasi alam Indonesia, khususnya di Pulau Kalimantan. Apa aja yang akan kita lakukan, Bang? Jadi ekspedisi Katulistiwa adalah ekspedisi yang akan mempromosikan dan juga bertindak secara langsung untuk mendukung budaya, konservasi, perlindungan hutan dan masih banyak lagi. Wah, mantap sekali. Jadi ekspedisi Katulistiwa akan dimulai dari Tugu Katulistiwa di kota Pontianak. Oke guys, jadi sekarang dari sini kita akan ke Sambas. Oke, teman-teman. Jadi terus ikuti saya Panji Petualang dan Linus Putra Fajar 88. Panji Petualang TV bersama Ken Indonesia akan mengeksplor lebih jauh dan banyak mencari tahu tentang apapun yang ada di Kalimantan Barat. Ekspedisi Katulistiwa edisi Kalimantan Barat. Mantap, salam lestari.
Ini bukan promo sponsor sepatu boot ya teman-teman. Tapi kalau misalkan ada produk yang mau sponsorin kegiatan kita, silahkan aja ntar DM ke saya. Ini kita pakai dulu sepatu safety, pakai boot. Mau ke lokasi, ke titik lokasi penanaman kita bareng sama Pak Kades dan masyarakat, sama juga dengan tim ekspedisi. Semoga hari ini dilancarkan, kita bisa memberikan manfaat untuk alam dan alam juga nantinya bisa memberikan manfaat bagi kita manusia. Amin. Hutan yang bagus banget itu dia membentuk ini. Gambut ini. Yang salah satunya faktor pembentuknya adalah itu. Ini kayak tumpukan humus Iya, daun gitu ya. Tumpukan daun terus Berlapis-lapis. Ya, dapat tekanan. Nah, ini butuh waktu ribuan tahun untuk ya, bisa membentuk ini. Bisa membentuk ini. Nah, sampai segini nih, ini masih gambut nih. Ini bukan tanah, Bang. Bukan, ini masih gambut, Bang. Oh, belum. Ini buat tanam pohon tuh bagus. Oh, bagus. Masyarakat memfungsikan ini untuk lahan pertanian. Cuman biasanya lihat nih, ini nggak kotor nih. Hah? Ini kan nggak kotor nih. Masa? Warna airnya begini nih. Bukannya air tercemar nih? Enggak dong. Oh bukan, memang airnya gini warnanya. Airnya gini. Ya. Ini air gambut ya teman-teman. Air gambut. Jadi kalau misalkan air gambut ke Kalimantan kalian lihat air yang sungainya tuh warna merah kayak gini, ini bukan tercemar limbah ya. Kalau di Jawa lain lagi. Iya. Kalau ini namanya air gambut. Ini pakai minum atau cimukan juga bisa. Jadi yang ikan cupang dikasih daun kapang warna airnya. Ya. Nah, kalau kita mau buat teh kan langsung aja nih. Ya. Jadi es teh. Ini bisa diminum, Bang. Tinggal kasih es teh aja nih, warnanya udah kayak es teh nih. Ini kan lihat aja, sersahan apa daun terus si gambut yang udah jadi itu mempengaruhi ini. Tahu nggak kayak air apa, Bang? Air cupang. Air cupang, iya. Iya, kalau dikasihin ketapang tuh Iya. warnanya kayak gini. Tapi kenapa kalau di gambut itu banyak vegetasi pakis kayak gitu, Bang? Ya itu memang bagian daripada ininya. Ya satu habitat, kedua itu bagian dari kalau yang kita lihat kan ini suksesi alam. Mana? Ini kan tumbuh nih. Jadi proses suksesi alam di gambut itu selalu tumbuh pakis-pakis duluan. Oh. Nah kalau di dataran tinggi itu bukan pakis yang tumbuh di suksesi alam, ada pohon lain, yang pohon-pohon fast growingnya. Berarti nanam pohon di gambut juga pohonnya nggak asal tanam ya? Nggak bisa. Harus Satu, jenis yang gambut. kalau kita menanam di gambut, misalnya kita menanam di sini, Ah. kita harus lihat dan sampling di sekitarnya hutan yang tersisa itu. Oh, ada pohon apa? Spesies pohon apa? Nah itu yang jadi ketika kita ngomongin restorasi Oke. itu maksudnya merestore itu kan mengulang, kan? Memperbaiki gitu. Perbaiki fungsinya, Fungsinya. isinya, vegetasinya. Nah sekarang restorasi juga kita harus bisa mengarahkan. Makanya restorasi harus dibagi. Apakah kita restorasi murni atau memang kita membangun sebuah konsep. Nah ke arah sini kita harus melihat bahwa kebutuhan dari konservasi itu sendiri kita nggak bisa cuma mengakomodir kebutuhan satu atau kebutuhan alam, tapi juga kebutuhan manusia. Nah disitulah kita hadir konsep tadi itu ada agroforestry. Oh, nanti ke depannya. Dan ini kan tadi kayak yang tadi gue bahas, bro. Kalau gambut ini adalah habitat atau rumah untuk para satwa, terutama burung. Ya. Tuh, itu ada sarang burung kolibri di sana. Oh ya ini. Yang gantung. Itu lihat. Tuh, tuh. Itu ngegantung Itu tuh. tuh. Oh iya. Oh ini. Iya, ini yang ngegantung ke bawah tuh, yang dari serabut-serabut itu. Nah itu salah satu apa namanya tanda kalau memang daerah sini ini adalah habitat para satwa. Dan masih terjaga gitu. Masih terjaga. Itu indikatornya. Ada sarang kolibri di sana. Ular apa ini? Sarang ular juga lebih enak. Jadi ular ini kalau di gambut ini, kalau saya lihat di sini nih tikus ini kan akan gampang bikin sarang. Oh di sini. Tuh, karena kan tanahnya lembur ya. Jadi nggak keras. Jadi biasanya mereka akan masuk ke dalam lubang-lubang kayak gini. Dan ini kalau saya tusuk kayak gini, tuh lembab. Ya. Ini cocok buat jadi tanam. tempat ular.
Jadi dari sini ke titik penanaman itu kita harus jalan 200 meter lagi agak ke dalam sana teman-teman. Dan tadi aku udah ngobrol sama Kandalinus, beliau bilang area ini memang cukup luas dan PR-nya juga cukup banyak. Ya. Makanya kita membutuhkan 50.000 pohon untuk penanaman di sini nanti. Ya. Dan lebih mungkin. Lebih mungkin. Ya, ini hanya starting awal. Oke. Jadi ini gambut yang harus dijaga dan masih ada kawasan yang memang layak untuk kita restorasi. Nah ini bukan hanya kita, tapi butuh kekompakan dari semua pihak. Ya. Kalau untuk teman-teman di sini udah bergabung semua, ini tinggal teman-teman yang di luar dari area Kalimantan. Ya. Kita sangat membutuhkan support dari kalian, terutama untuk bantuan dana ya, Bang ya. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk bergabung dengan kami melakukan restorasi penghijauan di area Kalimantan Barat ini, tepatnya di Kabupaten Sambas, kami harapkan kalian bisa bergabung dengan donasi di Kitabisa di bawah sini, di link di bawah, atau bisa langsung hubungi Ken Indonesia melalui media sosial mereka, Instagramnya yang ada di sini teman-teman. Oke? Ya, jadi masih ada jenis kayak primata kecil ya. Oke. Kayak misalnya monyet ekor panjang, kemudian lutung, ya. Dan masih ada juga. Oh, udah pasti kelihatan lutung, Bang. Ya, dan ada beberapa informasi ya Pak Kepala Desa ya. Ada beruang ya katanya. Ada beruang, beruang. madu ya di sini. Jadi kenapa yang bagus beruang madu? Karena juga banyak banget masyarakat itu kan nanam nanas tuh di sepanjang jalan tadi kan. Oh. Dimakan sama beruang. Nah itu juga bagus untuk beruang. Saking banyak nanas nggak mau dimakan sama beruangnya. Oke. Hayo rimbawan, singkan lengan baju, hutan kita menunggu. Ini bekas kebakaran hutan beberapa waktu lalu. Jadi benar kata Bang Linus, kalau gambut ini kalau udah kebakar, dia itu apinya bukan di atas tapi di bawah. Di dalam. Nih, ini kalau misalkan kita lihat nih permukaan tanahnya, tanah gambutnya. Ini kalau kita kopek ya ke bawah. Tuh, ini ya dalam. Di dalam masih kebakar ya. Itu nah. Jadi tadi di peta satelit, Ya. ketika saya lihat di handphone, Ya. ini masih hijau tuh bukan hutan ya, pakis. Pakis. Hutannya tuh yang agak tebal kan gitu ya. Ah. Jadi hutan-hutan yang tersiksa itu merupakan hutan yang terfragmentasi dan itu merupakan rumah satwa liar terakhir. Jadi kalau kita nanam sekarang, mungkin 3-4 tahun ke depan itu sudah mulai ada suksesi, dibantu oleh suksesi dia sudah mulai tumbuh dan itu bisa jadi rumah pertama untuk kayak reptil, jenis aves gitu ya. Kalau mereka migrasi lagi ke situ ya. Jadi kita pengen membuat sebuah landscape. Jadi ke depan hutan-hutan kayak gini masih bisa dijaga, kita menumbuhkan hutan lebih banyak. Nah dengan begitu nanti akan membuat ruang yang lebih besar Untuk habitat satwa mereka. liar. Dan Tapi ini butuh waktu. tadi juga ada statement dari Bang Linus, kalau satwa liar itu banyak, tinggal 80% itu bukan di cagar alam atau area konservasi, Ya. malah lebih dekat dengan hutan-hutan yang Ya. dekat Hutan dengan lindung. bukan hutan lindung ya, dengan hutan masyarakat ya justru. Itu menyebabkan ada sering interaksi negatif antara satwa liar dan manusia karena memang 80% satwa liar itu berada di luar kawasan konservasi. Fakta itu ya. Pak, itu fakta dan itu kenapa kita perlu di level masyarakat untuk kerjasama dengan multi stakeholder untuk menghindari hal-hal konflik di masa depan. Oke. Jadi kita mau nanya ini, Trimandayan itu apa gitu Ji ya? Iya, dari tadi tuh apa nama dewa atau Iya. apa gitu. Nama dewa ya? Iya. Oke, mungkin ada bisa jelasin nih, Mbak. Oke mas, Oh, terkait asal usul desa. Nama desa itu memang Trimandayan. Tri artinya 3, Mandayan artinya sungai. 3 sungai yang bertemu dalam satu titik simpul menjadi satu muara. Jadi sehingga Trimandayan. Kebetulan di desa Trimandayan walaupun desa kecil, namun terbagi 3 dusun. Dusun Tanjung Gunung dan Dusun Subadi, kemudian Dusun Sayung. Kemudian dengan jumlah penduduk 2.964 jiwa, alhamdulillah lokasi lahan gambut yang ada di Trimandayan masih bisa kita maksimalkan untuk diolah oleh warga, walaupun intinya tidak memiliki hak milik. Nah, apa biasanya yang dikerjakan masyarakat di atas gambut, Pak? Yang jelas setelah kita lihat tadi dari kedatangan kita, memang yang lebih enak, lebih mudah
budayakan itu tanaman nanas. Nanas ya Pak? Ya, nanas. Nanas, ada nanas lokal, ada juga nanas madu. Nah, nanti insya Allah ada nanti kawan-kawan siapkan bagaimana rasa nanas madu di daratan di Desa Mandayan. Ya, jadi hari ini kita dengan Desa Trimandayan. Jadi ekspedisi Khatulistiwa berada di Desa Trimandayan di Kabupaten Sambas, Pak ya, Kalimantan Barat, Indonesia. Karena kita akan memulai ekspedisi kita dengan melakukan penanaman, dan dengan kerjasama ini kita harap ini bisa mendorong lebih banyak orang untuk peduli kepada hutan, peduli kepada satwa liar, dan terutama juga bagaimana mendorong dan bekerjasama dengan masyarakat di level desa, dan juga bahwa penanaman itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Jika kita ingin bicara konservasi, semua multi stakeholder harus bekerja sama. Ada Bapak TNI juga nih. Ya, ada dari pemerintahan, kemudian dari teman-teman kepolisian, tentara, kemudian kelompok hutan sosial, ada teman-teman dari mangrove, pemuda-pemuda dari sini, desa, semuanya terlibat. Nah, ini yang kita bilang multi stakeholder. Jadi sudah multi stakeholder, juga harus multi landscape. Gambut juga nggak bisa berdiri sendiri. Gitu loh. Saya mewakili masyarakat Indonesia. Saya rasa masyarakat juga akan mendukung ini. Mengingat juga teman-teman yang di Jawa atau dimanapun juga mereka itu berharap bahwa hutan Kalimantan ini tetap akan ada dan terjaga. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa Kalimantan merupakan paru-paru dunia lah ya. Dibilangnya itu julukannya itu paru-paru dunia. Jadi kalau misalkan tidak ada lagi pohon, tidak ada lagi habitat untuk satwa, ekosistemnya juga rusak, itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan untuk kehidupan sendiri, apalagi untuk manusia. Makanya ini saya juga mengajak teman-teman dimanapun kalian berada untuk turut adil dan ikut serta dalam pelestarian hutan Kalimantan ini bersama Ken Indonesia. Kemudian terima kasih untuk Pak Kades, Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtipmas, juga masyarakat dan juga KPH dan segenap instansi yang terlibat dalam acara hari ini. Semoga hutan yang kita hijaukan ini akan kembali pulih fungsinya dan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Alangkah baiknya jika kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan ini diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kelancaran, dan kita juga selalu senantiasa diberi rahmat dan kasih sayangnya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ayo, ayo ringkawan, singsikan dengan baju hutan kita menunggu. Biar raga ini hancur binasa. Ini bibit kayu kuronggang yang sengaja saya sharekan kepada Mas Raji untuk penanaman untuk dana. Mudah-mudahan dengan penanaman dana bisa memotivasi masyarakat Mandayan, khususnya para pemuda. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelak bisa tumbuh besar dan memberi banyak manfaat untuk kehidupan. Amin. Amin. Pulihkan gambut, hijaukan hutan. Salam Lestari!